Kami beragama Hindu. Saat ini pertanyaan saya, tadi Pak Yai menyampaikan bahwa Tuhan itu satu saja, yang mana ada Allah, ada Sang Hyang Widi, ada Allah Bapa, mungkin di Jepang ada Mon. Nah, itu nama-namanya ibaratnya satu air aqua. Gitu saya contoh, itu kan air di dalam yang juga dikemas namanya baru air aqua. Tapi sebelum dikemas, kalau kita mungkin ke Bali Pak, di sana itu disebut betul Pak. Nah, kalau kita ke Jawa Barat, di sana ketemukan sudah disebut cai. Cai betul Pak ya? Ya betul. Kalau kita dari ke Sumenep, mungkin ketemu Bapak aeng, ya, Cak Nare Madura aeng, kan gitu Pak G. Jadi hal itu semua itu banyak nama Pak, istrinya satu nama, banyak nama. Tapi setelah kita sokehkan kepada Pak Yai yang lebih tahu daripada kita, karena kita masih nol Pak. Di situ sebenarnya paling tahu adalah air. Kalau air Bapak tahu, Ibu ngerti, nah Mas Niko ngertos, nek niku air itu ya banyu ki nek wong Jawa, lah tapi nek wong Bali nek wong Madura nah niku mboten perlu dimasalahkan Pak. Setelah kita pelajari inti apa yang dimaksud Pak Yai tadi, sumbernya hanya satu. Pertanyaannya saya tanya, loh tadi Pak Yai sebut Sang Hyang Widi, terus tujuannya ke sana, kalau nanti Allah Bapa kepada Yesus Kristus Allahnya ke sana Pak, tadi tujuannya hanya kebaikan ketuhanan Pak, hanya satu ketuhanan saja, bukan kita wong Hindu kula ning ngene sok neraka wong iki. Ini di sini nak ngomongkan Hindu Muslim loh. Tadi datang ke sana saya ingin menjawab kepada Pak Kiai kita yang pernah kita masuki dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Kuson dari Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberi manfaat bagi kita dan bisa menjadi pencerah perjalanan kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu anugerah yang tak ternilai, yaitu dengan bentuk kita dihadirkan, dikumpulkan dalam satu majelis dalam rangka ta'aruf, silaturahim sekaligus ta'lim muta'alim, yang khusus pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah dinut tauhid atau ilmu ketuhanan, yang malam hari ini juga kita akan membahas bahwasanya jalan menuju dan bertemu Allah iku dawekan. Jalan untuk menuju dan bertemu terhadap Tuhan itu sangat dekat. Berhubung kita tidak merasa kalau Allah dekat, itulah menjadikan jalan itu panjang dan Allah itu jauh. Bahkan sering kita mengatakan, apa kata yang di sana? Nah gitu nggih. Telunjuk kita itu nelunjuk ke atas. Lawang Allah itu selalu bersama kita.
Mengapa kita kok doding telunjuk kita ke atas? Itu memang karena kita tidak merasa kalau Allah itu dekat. Mengapa kita tidak merasa kalau Allah itu dekat? Karena kita menolak pengajaran tauhid la ilaha illa anta. Mengapa kita menolak ajaran la ilaha illa anta? Yang di dalamnya itu mengajarkan supaya ruhaniyah hati kita itu merasa bahwasanya Allah itu dekat. Mengapa? Karena kita itu telah mengikuti bisikan nafsu kita. Mengapa kita kok yang mengikuti bisikan nafsu dalam diri kita? Allati yuwaswisu fi sudurin rinnas. Karena sifat basariyah di dalam diri kita itu suka-suka terhadap perkara selain Allah. Mengapa kita manusia itu sifat basariyah kok suka bertemu selain Allah? Ini umpama diruntut ya. Karena kita itu ketipu. Kita tertipu oleh nafsu kita, tapi tidak merasa kalau kita tertipu. Mengapa kita tertipu? Karena masih membedakan antara taat dengan maksiat. Tambah bingung niki mungkin. Di samping kita membedakan antara taat dengan maksiat, pun juga kita akan membedakan antara bala dan nikmat. Kenapa kita membedakan di antara dua hal atau empat hal? Karena kita itu melihat empat perkaranya, tidak bisa melihat satu perkaranya di dalam empat. Suhudul wahdah fil kasroh. Kita nggak bisa melihat yang tunggal di dalam empat ini nggak bisa. Mengapa kita tidak bisa? Karena mata hati kita disebut hati yang buta. Siapapun kita Bapak Ibu dan apapun status kita, apakah santri, apakah tidak santri, apakah kiai atau tidak kiai, apakah kita kepala desa atau bukan, pejabat atau bukan, siapapun kita, manakala hati kita masih kebuku terbilang mata hati yang buta, maka pasti akan masih membedakan antara taat dan maksiat. Karena kita melihat makhluknya dua ini, atau balak dan nikmat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena umat ini hatinya itu dalam kondisi menjadi budaknya hawa nafsu, maka Allah mengutus utusannya.
Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dolamtum anfusakum. Iki ceritani Nabi Musa terhadap kaum. Sama ceritanya Nabi Muhammad terhadap kaumnya. Sejarah terulang kembali. Ketika Allah mengutus utusannya yang disebut Nabi Musa turun ke para umatnya kaum tersebut, Nabi Musa mengatakan, ya qaumi, kaumku, innakum sak temene sira kabeh iku dolamtum anfusakum, padha ndolim sira kabeh anfusakum ing awak dhewemu sira kabeh. Hei kaumku, sesungguhnya kau semuanya itu sama mendolimu dirimu sendiri. Siapa yang mendolimi dirinya sendiri, maka sama halnya mendolimi terhadap Allah. Piye to Pak? Bagaimana dikatakan mendolimi diri sendiri, bagaimana? Miturut ayat itu, bentuk umat mendolimi dirinya sendiri adalah mengadakan penyembahan keimanan terhadap Sang Ahad. La taj'alu ma'allah ilahan akhar. Janganlah kau dalam dadamu itu ada iman selain Allah. Bahasa orang Islam. Secara umum, janganlah di dalam hatimu ada selain Ahad. Jangan ada selain Yang Esa. Jangan ada. Bukti kalau saya itu mengadakan Tuhan yang bukan Tuhan. Iman saya itu ketika saat saya makan jeruk, Banyuwangi tempatnya jeruk nggih. Di sini ada muncul rasa manis. Hatiku beriman munculnya rasa manis, datangnya sumbernya dari makhluk disebut jeruk. Berarti aku telah mengadakan iman selain Ahad. Padahal di dalam rasa itu ada, mohon maaf, ini kita disebut sirul asraf. Rasa, bagaimana kita menggambarkan Pak? Kalau jeruk digambar sage, tapi kalau rasa, padahal di dalam rasa itu ada rahasia lagi. Itu yang memunculkan rasa itu. Makhluk itu, jeruk itu statusnya la haula wala quwata illa billah. Siapapun makhluk termasuk jeruk tidak bisa mempunyai daya upaya untuk memunculkan rasa manis atau kecut. Gak bisa. Tapi nyatanya kok bisa? Loh, karena kita mata hati kita buta, gak tahu di dalam rasa itu ada hidup. Eneng urip, tapi bukan hidup, bukan urip sifat loh ya. Inilah yang tidak bisa kami sebut, yang kami sebut ahad. Ya dari itulah. Jadi ahad itu menyatakan wujudnya rupa rasa. Rasa itu mewujudkan rupa jeruk. Inilah yang kumaksud Allah batin, Allah dohir. Si bingung, ngopi dulu. Ngopi. Ini ngaji ilmu ketuhanan itu perlu bingung dulu.
Doren jangkoan, leren rokokan. Monggo masuk. Santai mawon Pak, santai. Mun petenteng. Jadi ilmu ketuhanan ini jangan diterima di akal tapi di hati, iman. Biar gak stres, gitu. Biar gak mumet, sampean terima di dalam hati. Bapak Ibu, mengapa kita tidak tahu dan tidak bisa menuju untuk bertemu Allah di dalam, mohon maaf, di dalam rasa manis yang ada di jeruk? Karena kita masih tergolong hati kita hati yang buta terhadap ahad, buta terhadap wujudnya Allah. Itu yang kumaksud. Ini hati saya yang buta, disebut buta karena di sini. Sampai kapanpun, bila mana ini dibiarkan, mohon maaf sebelumnya, kita tidak akan pernah bisa wa inna ilaihi raji'un, kembali ke fitrah, kembali ke ahad, kembali pada Allah. Enggak bisa. Ucapannya aja bisa. Bapak Ibu, mohon maaf ya, datangnya ilmu ketuhanan, ilmu hakikat ini perlu dicatat. Bukannya ureh-ureh ngerusak hukum syariat, boten menyalahkan, enggak. Satu, semata-mata untuk memberikan motivasi terhadap kita yang masih ada di makom makom syariat supaya bisa ke hakikat. Cara bahasa sholat, supaya kita sholat itu biasanya kita itu hati kita memandang selain Allah dengan bentuk ingat terhadap urusan-urusan dunia, biar tidak seperti itu. Ngoten lho, mbun salah paham dulu. Sholat yang terjadi pada diri kita, yang setiap kali sholat kita itu teringat selain Allah, biar hanya teringat pada Allah. Sebab mohon maaf Pak Bu ya, ini perlu saya mencatat, mohon maaf, kalau kita terus menerus sholat hati masih mengingat selain Allah, bagaimana jawabannya? Surat Al-An'am ayat 79. Ambillah mafhum mukhalafahnya, artinya kebalikan arti di dalam surat Al-An'am ayat 79. Bagaimana hukumnya kita melakukan sholat dalam keadaan hati tidak khusyuk pada Allah? Nyun sewu, kalau tulisin yang papan ke, saya tidak ada kepentingan sampai supaya percaya. Enggak ada paksaan, mboten. Jadi datangnya hukum hakikat ajaran dinul haq ini bukan ada pemaksaan. Yang kedua, enggak. Niku terserah jenengan kali kula. Satu, datangnya dinul haq ini bukan kok yo geding ureh-ureh menyalahkan hukum-hukum kita yang tadinya itu terus menerus dalam syariat, bukan menyalahkan dah, tapi memberikan motivasi supaya jenengan ini bisa naik kelas di mata Allah. Perilaku ruhaniyah kita ini biar betul-betul tidak menjadi orientasi budaknya hawa nafsu. Tadi saya jadi budaknya hawa nafsu dengan bukti saya beriman pada selain Allah. Rasa manis datangnya dari ini karena saya kena budaknya hawa nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu. Nafsu itu mengarahkan iman kita supaya terhadap selain ahad.
Bahasa syariat supaya beriman pada selain Allah. Selain Allah. Itulah nafsu dalam diri kita. Jenengan pun kenal nafsu jenengan dereng. Pun semerap nafsu sampean dereng. Nek dereng kula ngomong bahasa tauhid A sampai Z. Mboten enten gunane. Lho nggih. Nek dereng ngertos nafsunya sendiri. Nafsu kita, nafsu yang ada diri kita itu mana sih? Ini Pak, saya kenali ya. Saya tidak mengenalkan dari huruf bahasa Qur'annya, bahasa-bahasa yang baulet nek kula. Simpul lu bahasa baulet, bahasa susah dipahami. Ngene Pak, nafsu itu ngeten. Coba kula tulis ya. Quran kan ngomongin nafsu nun vaksin artinya diri dong. Gile, nek mungguh jenengan dereng kenal tak kenal lagi. Sing disebut nafsu, yang disebut nafsu yang selalu ngajak keelekan. Dalam hati jenengan ada rasa pengakuan diri yang wujud. Pengakuan diri yang berkehendak, pengakuan diri yang bisa, pengakuan diri yang punya ini, punya itu. Dalam hati sampean iku ono rasa keakuan diri makhluk kita ini yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, yaiku nafsu. Kudu kenal dulu. Kudu tahu dulu terhadap nafsu dalam diri kita. Sebab kita tidak akan pernah dikatakan menang dalam suatu pertandingan, peperangan, manakala kita tidak tahu musuh kita. Pun jelas nih. Contoh jenengan sholat. Allahu Akbar. Ning ati sampeyan niku ana rasa sing sholat rumangsa jenengan piyambak. Ya iku nafsu. Sholat iki padahal taat. Apalagi laku maksiat. Jadi Bapak Ibu, kita kalau masih dikatakan Allah sebagai golongan ahli hijab atau ahli hati yang buta, selalu kita amal apapun itu orientasinya kita berjalan di atas jalannya nafsu. Ini ada dua pandangan. Nek pandangan manusia satu mesti bagus wong sholat, gitu. Tapi belum tentu pandangan Allah di dalam diri jenengan. Belum tentu bagus. Mengapa dikatakan belum bagus? Karena kita masih merampas sandale Gusti. Pak Haji mengatakan merampas sandali Allah, merampas bajunya Allah. Sing wujud iku Allah. Mengapa kita merasa kita wujud? Yang berkehendak itu Allah, sifat iradah. Mengapa kita merasa diriku yang berkehendak, yang punya karep untuk sholat? Berarti kan sama halnya kita merampas bajunya Allah. Mungkin jenengan ingat sifat wajib Allah di dalam sifat ma'ani. Sifat nafsiyah wujud, sifat ma'ani kudrat, iradat, ilmu, khayat, sama, basar, kalam. Kita kalau masih buta hati Mbak ya, mesti merampas itu. Kita yang ngaku. Contoh kula, dalam hatiku muncul rasa aku klason sing ngaji. Iki nafsu. Ya niki nafsu. Nek ilmu iku sumber dari nafsu, maka jadinya
aku yakin tidak manfaat. Wis jelas sih. Masalahnya yang muncul dari diri saya itu dari dasar hati saya itu menjadi budaknya nafsu. Otomatis hitung-hitungan tenaga, hitung-hitungan waktu, hitung-hitungan apapun, mesti hitung-hitungan. Allah ya karim. Yes, mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua, Pak ya. Jadi nafsu iku jenengan wajib kenal dan tahu. Kula mboten ngomong nafsu ya amarah, lawamah, kesuwen. Sampai lu umuripun sepuh-sepuh. Langsung ae endise yang dimaksud wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu, yang selalu ngejak elek, ngejak melalaikan Allah, yaitu muncul keakuan diri kita yang bisa apa-apa, yang punya apa-apa, yaitu nafsu. Padahal sudah dijelaskan oleh Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa ma ta'malun, apa yang muncul dan timbul dari semua makhluk itu dari aku Allah. Lagi la haula wala quwata illa billah. Semua makhluk tidak punya daya upaya apapun untuk memiliki, untuk bisa ini, bisa itu, kuat ini, kuat itu, tapi semua itu terjadi illa billah. Lah jelas toh. Ngomong kecilik ngertos, tapi prakteke ati mboten ngertos. Karena apa? Karena ilmu ini memang terkesan disembunyikan selama ini. Mana yang berani mengajarkan secara umum? Apalagi belak-belakan. Sebelum tahun 2014 sampai lihat, terkesan ajaran ini disembunyikan, Pak. Bila mana terpaksa disampaikan di tempat khusus dengan bahasa isyarat. Sekarang sudah tidak zamannya, Pak. Sudah tidak zamannya. Umat ini sudah capek ditipu oleh nafsunya sendiri. Sementara pengenalan untuk mengetahui musuh nafsu dalam dirinya ini tidak diberitahu. Lah sekarang sudah waktunya dibuka. Jadi jenengan harus tahu, tindakan apapun dalam diri jenengan manakala jenengan ngaku-ngaku jenengan yang melakukan, berarti itulah nafsu. Wis pun paham nggih? Pun kenal. Baik ibadah mahdhuf ataupun ghairu mahdhuf, manakala orientasinya di jalan nafsu, maka habitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Ibadah iki ditolak di mata Allah. Sebab mohon maaf, ibadah yang diterima oleh Allah hanyalah ibadah yang bersumber dari hati yang ikhlas, dari hati yang sudah lepas dari ketergantungan hawa nafsu. Surat Al-Anbiya ayat 27 dibuka. Eling-eling, sekarang bulan Dzulhijjah, Pak. Kita mau korban-korbanan, gitu? Beleh sapi, beleh kambing. Oke. Ini menceritakan surat Al-Maidah ayat 27 itu antara Habil dengan Qabil. Mana di antara kedua orang ini korbanannya itu diterima oleh Allah? Mana? Yang mana? Bahasa kita ibadah yang mana, Bapak Ibu? Yang terjadi pada diri kita yang diterima oleh Allah. Apa kasing rawutin, salate gak tahu ngodok, zakate tur yo gak tahu telat,
puasanya nggak tahu utang, hajinya bentahun. Apakah itu? Ntar dulu. Ketika itu berlaku, sumber hati ini dari mana? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-Maidah ayat 27. Sesungguhnya ibadah pengorbanan apapun yang diterima oleh Allah hanyalah ibadah yang bersumber dari hati seorang abid yang takwa. Yang dimaksud takwa itu bagaimana? Mingkol bin zahidin, hati yang sudah lepas dari ketergantungan hawa nafsu. Istilah hati yang sudah tidak mengakui kalau yang melakukan kita, tetapi yang melakukan ini dalam hati sampean, muncul keaguannya Allah di dalam diri panjenengan. Pun titik. Itulah takwa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sholat ini tidak berguna manakala, mohon maaf, ini turut pandangan hakikat, bukan pandangan syariat. Ibadah apapun di mata Allah tidak ternilai apa-apa manakala hati kita itu masih menghadap selain Allah. Coba dilihat Surat Al-An'am ayat 79. Allah berkata, Inni wajhiyah. Ini ada dua, Pak. Lilladzi fatoros samawati wal ardo. Tak tulis samawati wal ardo. Terus hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Terakhir di sini tak tulis wa ma ana minal musyrikin. Hanifau wa ma ana minal musyrikin. Pun kalian lihat, sesungguhnya kuhadapkan wajahku, roh ini, wajhiyah, pada wajah Allah. Bagaimana? Prakteknya bagaimana? Gini Bang, jenengan ketika takbiratul ihram, sebelum membaca Fatihah kan disunahkan doa iftitah. Ngaten nggih? Ya iki. Sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku, bukan jasad ya, bukan. Wajhiyah, ke wajah Allah, mana hidup dalam dirimu. Artinya ketika jenengan mulai takbiratul ihram Allahu Akbar, itu maksudnya faktulu anfusakum, lepasan rasa pangrasa keakuan diri kita yang melakukan. Itulah maksudnya jenengan ini masuk di dalam ini wajah tuat wajhiyah. Kalau sudah sampai lepas keakuan diri jenengan, maka dengan otomatis akan muncul rasa pangrasa keakuan urip. Itulah yang disebut innani anallah. Akan muncul keakuan Allah dalam diri jenengan yang bisa melakukan. Tapi ojo diartinya, oh Gusti Allah sholat ya. Ya jangan. Bahasa sholat, bahasa nyembah kan kita makhluk. Itu maksudnya ini wajah tu wajhiyah. Ini proses Nabiullah Ibrahim menghadap pada Allah.
Sifate wajia lilladzi fataras samawati wal ard. Dialah zat hidup yang menciptakan, yang menguasai samawati wal ard, langit dan bumi beserta isinya. Jikalau jenengan, hati jenengan menghadap betul-betul pada Allah, maka jawabannya wama ana minal musyrikin, dan saya sudah tidak lagi menyekutukan Allah. Jikalau hati sampean, wajah roh itu menghadap samawati wal ardi, bentuke atiku eling sakliyane Gusti Allah, maka iki enggak pernah disampaikan, ini gosok ki merek. Oh, ini ya. Bukan. Pun kula gosoke tangan. Lah. Menafi enggak ada. Wa ana minal musyrikin, dan saya sesungguhnya itu termasuk menyekutukan Allah. Berarti sholat saya tadi perilakunya menduakan Allah. Berarti perilaku saya disebut syirik. Miturut kacamata hakikat, bukan syariat. Pun salah paham. Kurang bagaimana ini ditegaskan. Berarti semua perilaku kita, perilaku di dalam diri kita, nggih matur suwun, nggih pun. Oh, boten. Nggih pun, nggih leres pun kula gosoke tak kula gosoke. Pak, kalau angsal ngurai niki wau, sing gawe ngono wau sapa? Lah iya. Saged priyantune, ngerti priyantun? Saged beliaunya itu tanpa Allah dalam dirinya nggosok dhewe. Mengapa ini digosok? Iki duwe maksud faktulu anfusakum, belajarlah untuk meniadakan diri kita yang bisa ini, bisa itu, melakukan ini, melakukan ngoten lho. Pun kula tulis di mana ya? Jadi siapapun kita ketika saat ibadah mahdhuf murni ataupun ghairu mahdhuf tidak murni, sing murni sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran, ibadah apapun termasuk ngaji murni. Yang tidak murni, kita makan, kita minum, kita kerja dan sebagainya. Semua itu di mata Allah tidak ternilai sebagai penyembah yang benar. Manakala dalam hati kita bersumber min qalbin rohibin, hati yang terkuasai oleh hawa nafsu, kita masih merasa yang melakukan, kita yang merasa itu meyakini kalau kita yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu. Kalau ini kita biarkan fi qulubihim maradun yufazadahumullahu marada. Iki lho penyakit hati atau tutupnya hati, penghalangnya hati dengan Allah. Kalau ini kita biarkan, maka bertambah teballah hijabnya, bertambah besarlah penyakitnya. Subhanallah. Ini terjadi pada umat Islam ataupun selain agama Islam, semuanya roto. Disebut bittikhadikumul ijla. Musa dalem Gusti,
Iki le wahyu kitab Taurat gawa ngger nang kaummu Bani Israel, sebab hatinya kaum Bani Israel pada saat itu, mohon maaf, kaummu itu sama menyembah berhala. Dia telah mendolimi dirinya dengan bentuk bittikhadikumul ijlah, menjadikan sapi dan anak sapi sebagai penyembahan. Sebetulnya itu kinayah, Pak. Iku sanepan. Yo isinya dunia dan seisinya loh, Pak. Samawati wal ard, baik di dalam alam mukasyafa atau alam mukhadoroh. Ini loh ada di dalam hati kita. Berarti dari bahasa Nabi Musa itu al-ijlah, sapi atau anak sapi. Anak sapi kalau kita biarkan, kita kasih makan terus, bisa jadi besar badan. Besar. Berarti kita sebetulnya dalam hati dipenuhi sapi. Makanya kalau bulan Dzulhijjah harus disembelih, dikorbankan. Enggak sapi toh, termasuk kambing. Makanya disuruh menyembelih. Itu bersumber dari nafsu dalam diri kita yang ngaku-ngaku tadi loh, Pak. Wistah siapapun kita, kalau masih kita itu berlaku pengakuan diri, mohon maaf, orang lain kalau tidak sejalan dengan kita salahkan, pasti kita benci. Mesti dalam hati kita akan terasa tidak nyaman. Baik ketika kita itu kaya harta, nggak nyaman, apalagi nggak punya apa, melarat, pusing. Terus dikira orang yang punya jabatan itu mesti bahagia, telea. Dia takut, ketakutan, takut hilang jabatannya. Sing kaya takut melarat. Kita wis melarat, mana takut kehilangan kaya? Enggak ada, ya toh? Karena kita sudah melarat. Mana yang ditakuti? Makanya jenengan tidur nyenyak, Pak. Enggak punya apa-apa. Kita yang kaya, mohon maaf, enggak nyaman kita. Takut kehilangan kekayaan. Padahal sadar dan tidak sadar, diterima atau tidak terima, nanti hatta idza jaa ajaluhum mesti ditinggal, mboten? Ditinggal. Allah ya karim. Kita yang masih muda, Pak, dulu ya, kewakah kakak koyo-koyo ngoco, gagah. Sing perempuan yang ngono, ayu, sik cantik. Engkene umur 80. Apa? Ngol-ngol. Oh, giginya enggak ada. Oleh karena itu ketika saat kita masih diletakkan Allah sifat jamalnya Allah, udah utamakan etika kita pada Allah. Apa? Faktulu anfusakum. Lepasen rasa pangrasa keimanan dalam diri kita kalau makhluk yang berperan, lepas. Inilah anugerah yang termahal bagi kita. Mungkin sebagai masukan, Pak, nggih, kan nggak tahu di Banyuwangi Selatan cara kalau kita itu ngaji gini, mohon maaf kula mboten nyalahno tapi kayak saran tok. Kalau bisa, kalau meletakkan salon itu jangan jadikan satu, dibagi dua. Sana ada,
sana ada. Jadi biar balan ngoten ya. Kula mboten nyalahke, cuman ngekeki saran. Bukan solusi saran. Intine iku nek dari arah kiri saya ada salonnya itu jenengan ngrungokno mboten niki tok adika. Dadi balan penak. Yang penting forum iki bisa mendengarkan dengan nikmat ya ta. Mboten istilah iku nek kuping sisih. Iki kalau teori elektro lho nggih, kalau teori elektro. Iku cuman saran, cuman saya tidak menyalahkan. Ngoten lho. Paham nggih maksud kula? Pun wong saran niku kadang-kadang ya perlu, kadang-kadang mboten perlu. Sama dengan ajaran tauhid ini, ajaran dinut tauhid ini disampaikan di tengah-tengah golongan kita yang bersyariat, mohon maaf, ini saran. Jadi bukan menyalahkan. Nek kersa ya dinggo ben balan syariate kiwa hakikate tengen mlaku bareng. Jadi istilah cara orang berjalan, kalau punya kaki dua kiri kanan enak Pak, gitu. Kalau cuma satu mencolot seperti apa Pak ini? Sama sebetulnya itu sama kok. Bon. Bapak Ibu, ketika saat kita masih bermunculan di dalam hati kita makhluk itu yang berperan, maka Allah terasa jauh. Sehingga jalan untuk menuju Allah panjang. Judule wau dikasih tahu, jalan untuk menuju dan bertemu Allah itu dekat. Idza sa'alaka ibadi anni wa inni qaribu. Muhammad dalem kandhanono umat Banyuwangi ya, siap. Napa sing kula kandhakno? Sing kula yang saya kasih tahu bagaimana. Idza sa'alaka ibadi, ketika hambaku Banyuwangi bertanya terhadapmu, di manakah aku? Allah. Kamu harus menjawab apa? Fa inni qaribun. Sesungguhnya aku Allah itu dekat. Dekat. Mana Pak? Pun sampai ningali mriki. Sedaya. Bukan angin loh ya. Bukan oksigen. Ini itu ada di dalam dan di luar. Karena inilah yang tidak bisa ku sebut dan ku gambarkan dengan gambaran apapun, tidak bisa ku sebut dengan sebutan apapun yang menjadikan jeruk itu ada muncul manis, ada rasa manis. Bukan dari si jeruk loh munculnya rasa tadi. Sama. Apa yang timbul dan muncul dalam diri Anda, jikalau panjenengan ini sudah mengatakan Allah itu terasa dekat, maka la yarawna li anfusihim syai'an. Jenengan enggak merasa kalau jenengan yang melakukan. Bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Bahkan di dalam hati jenengan bergemuruh, akunya Allah urip ning awak jenengan itu yang melakukan. Pun kula takok, sinten mriki sing seneng pewayangan, wayang kulit iki? Kathah nggih? Pun kula takok, ketika saat Dasamuka medal, tahu Dasamuka? Oke. Ngomong Dasamuka, aku pengen arah. Dasamuka ya.
Aku pingin arak, ngombe arak. Sing ngomong iku wayange apa dalange? Sampan pasti mengatakan iku yang ngomong dalang, karena jenengan melihat dalangnya. Tapi orang di luar sana mendengarkan lewat sound system, aku pengen ngombe arak. Mesti dia itu menganggap suara itu dari dosa muka. Muka iku wajah, dosa iku 10, wajahe rupa 10. Kala itu semuka ambek Anoman. Itulah maksudnya, Pak. Perkara elek iku asline sangka Gusti Allah. Dikatakan elek karena hukum syariat. Dan kita melihat makhluknya rupa dosa muka. Wis golongan Ngastina, sekarang golongan Ngamarta muncul. Anoman si gethek putih, ya Anoman niku termasuk golongane Ngamarta nggih. Nggih, leres. Nek salah sing salah napa niki mboten paham. Anoman munggah atau bahasa pewayangan wis ngeten mawon. Bagong Petruk iku termasuk Ngastina golongane apa Ngamarta? Ngamarta nggih, Ngamarta. Oke, Bagong muncul ngomong. Truk Petruk. Terus jenengan tak takoni, sing ngomong iku Bagong napa dalang? Jelas dalang, nek jenengan nyawang dalange. Tapi di luar sana orang banyak yang mengatakan itu suaranya Bagong karena dia melihat makhluknya. Wis, gak usah jauh-jauh, sak mangke sekarang. Sing ngaji ki sapa? Ayo ngomong. Tinggal hati sampean melihat kemana. Apakah melihat hidup dalam diri saya yang disebut subhanalladzi asra bi abdihi, ataukah melihat makhluknya klason? Nek jenengan melihat makhluknya klason, berarti swara iku muncul dari klason. Klason jenengku. Nami kula mukhlason. Wis klason ngoten nang kesuwen. Tapi jenengan jikalau melihatnya dari hati yang bertauhid, pasti memandang sumbernya suara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan ini sudah terasa dekat Allahnya, maka jalan untuk menuju dan bertemu Allah itu dekat. Tadi saya katakan, ketika jenengan dalam diri jenengan sudah lepas keakuan makhluk, maka dengan sendirinya akan muncul keakuan Allah. Disitulah Bapak Ibu proses di dalam zikir Sirul Asrar, di Su'aul Basirah menuju Ainul Basirah, di mi'rab perjalanan proses jenengan ini tinggalkan selain Allah dalam rangka wa yu'min billah, bertemu Allah. Dekat ya? Ini bisa Anda lakukan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Surat apa? Golek dhewe. Ada sing hafidho pasti tahu. Jenengan jikalau tidak bisa menemui Allah dalam keadaan berdiri sholat, berdiri kerja, berdiri apapun, duduk apapun, duduk sholat,
duduk di luar aktivitas sholat bisa. Nggak bisa dengan duduk, berbaring. Wa ala junubihim, berbaring. Berbaring apakah leyeh-leyeh? Berbaring apakah jenengan istirahat? Berbaring apakah Anda tidur? Ini bisa panjenengan lampai, sebab Allah iku yo ning jero napas jenengan. Allah iku yo ning jero darah jenengan. Allah iku yo ning jero irung jenengan, ning jero meripat di dalam mata, di dalam telinga dan seluruhnya. Innallaha ala kulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal sesuatu apapun. Terus bagaimana caranya? Menciptakan, menggugah hati bahwasanya Allah dekat. Pun tak terus nih ayat wow. Hei kaumku, kau itu telah melakukan perbuatan dolim pada Allah. Bentuknya kau mendolimu dirimu sendiri. Bittikhadikumul ijla, kau telah mengadakan selain Allah wujud dalam hatimu. Oleh sebab itu taubat. Artinya taubat. Tinggalin rasa pengakuan diri mau lupa. Iku maksudnya tobat. Prosesnya jenengan pasti akan merasa mohon maaf. Selama ini kita dolim pada Allah. Mulai saat kita akil balik sampai berpuluhan tahun, dengan bentuk kita itu merasa keakuan diri yang bisa apa, bisa itu, jenengan itu mesti merasa mendolimi Allah. Akhirnya dasar itulah jenengan akan melakukan taubatan nasuha, tidak akan melakukan lagi. Makanya Nabi Yunus ikut dawuh dihitopi Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 atau 78 saya lupa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Kita sudah merasa dolim selama ini. Baru kalau kita sudah merasa dolim, Allah dengan sendirinya anta akan terasa dekat. Kalau Allah sudah terasa dekat, maka lakukanlah bentuk faktulu anfusakum. Caranya ya nopo? Lakukanlah pertemuan Anda terhadap Allah. Caranya bagaimana? Oke. Prakteknya Pak. Ini lakukan semampu jenengan. Entah 1 menit, entah itu 1 jam, terserah. Ngeten. Keadaan jenengan berdiri atau duduk atau berbaring terserah. Lepaskanlah akalmu dari urusan-urusan dunia. Lepas. Ojo dipikir perkara sing wis kedaden yang terjadi atau yang belum terjadi. Udah lepas. Bersamaan dengan itu hatimu lepaslah rasa keakuan dirimu yang wujud, keakuan dirimu yang punya karep sing isok ngene isok itu, punya ini punya itu, lepas. Nanti hati sampai akan terasa maknyes. Itu berarti tanda akan munculnya akunya Allah. Sampai gak usah takut. Manakala jenengan mengke nanti Anda dimasukkan dalam satu alam yang gelap. Jangan takut. Itu status kita, memang kita selama ini masih gelap pada Allah. Ikuti aja, gak usah takut. Entah itu pada waktu sholat, entah di luar aktivitas sholat, boleh. Tapi jangan sampai tidak. Memang butuh waktu ketenangan, ya.
butuh waktu ketenangan, entah sak menit, entah sak jam, terserah jenengan. Apakah 5 menit, apakah 10 menit, pokoknya jangan sampai tidak. Dalam satu hari satu malam, Allah kasih kita waktu untuk melakukan pertemuan terhadap Allah itu 24 jam. Dan itu dibagi 2, waktu rame dan sepi. Jasad sibuk urusan dunia, jasad sudah bebas dari urusan dunia. Udah lakukan. Walaupun hanya 1 menit, 5 menit atau 10 menit, pokoknya jangan sampai tidak. Tapi berhubung manusia umumnya hatinya menjadi budaknya hawa nafsu, maka seruan hal ini banyak yang mengabaikan. Artinya dia lari untuk tidak mau lakukan pertemuan terhadap Allah karena dia suka bertemu terhadap kesenangan dunia. Wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya banyak manusia iku lafi husrin, dalam kerugian besar. Satu hari kita gunakan hati untuk bertemu terhadap selain Allah. Ini kerugian besar terhadap banyak manusia. Setiap saat dan waktu disibukkanlah, dihabiskan waktu itu hanya berkasih mesra hati ini terhadap selain Allah. Illalladzina amanu, kecuali orang yang sudah beriman hanya pada Allah Ahad itu. Juga wa amilus sholihah, dia lakukan dzikir ikut terus menerus. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, itu pasti saling kita mengingatkan dalam hal sabar, dalam hal kebenaran. Ini bisa terjalin manakala sudah beriman dalam hakul iman, Bapak Ibu. Kalau tidak sama-sama hakul iman, nggak bisa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, cara untuk melepaskan diri dari nafsu itu jenengan akal lepas hati, faktulu anfusakum. Wis, rasa pangrasa adanya diri kita yang bisa ini bisa itu, makhluk siapapun bisa ini bisa itu. Lepas, udah ikuti. Nanti setelah faktulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum, apa akan muncul keakuan Allah dalam dirimu. Siapa yang sudah sampai di situ mesti gendeng, mesti gila. Tahu gila? Majnun. Artinya hati sampean ini yang hanya kau jadikan kekasih hanyalah Allah. Udah sampean iku wis sudah tidak mau lagi ingin hati bertemu bercinta pada selain Allah, enggak akan mau. Hanya bercinta pada Allah. Yang Allahnya ada di istri, yang Allahnya ada di suami, yang Allahnya ada di pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan. Jadi hatinya tidak bergaul terhadap makhluk, tapi hanya bergaul pada hidup. Paham ya? Bukan maksudnya jenengan iki mang gila bercinta hanya pada Allah. Istri ditinggalkan, suami ditinggalkan, semua urusan dunia ditinggalkan. Enggak. Yang meninggalkan itu kerohanian jenengan, bukan jasmani. Saged dipahami? Gue nggak paham mulih terus mengadakan itu betul-betul ada situ, bojone ditinggal, anaknya ditinggal. Wah, rusak nih. Kerjanya tadi biasanya 1 bulan kerjanya bayarannya 12 juta ditinggal. Wis aku golek Allah gak golek duit.
sing duwe salon sound system, wis jikalau ada orang andek-andek, enggak, saya tidak mau kerja, biar salonnya diobong KPU. Bukan begitu. Tadi saya katakan innallaha ala kulli syai'in muhit. Allah itu sesungguhnya selalu menyertai segala sesuatu. Lah inilah Pak, golongan-golongan yang terasa Allah itu dekat, berarti jalan untuk bertemu datang Allah itu dekat, yaitu di dalam dirinya sendiri. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ya ini gini dekat. Fa'buduh madepo sira hu ing Allah. Artinya nyembah sira hu ing Allah, yaitu bentuknya ini wajah tu wajia, berarti melepaskan keakuan diri, mengisbatkan, menetapkan keakuannya Allah. Yang Allah di dalam wujudnya, di dalam diri jenengan, itulah yang disebut orang Jawa urip. Bisa ini kok ya kurang jelas ya mbuh nek gak jelas. Nek perasaan kula iku wis jelas katimbang dulu. Kita waktu mbah-mbah yang sepuh-sepuh dulu, waktu ngaji ilmu kawero, ngaji ilmu sejati, sanepan golek ana sik ngger gali kangkung mumet mas, setiap kangkung kula bukai ora enek galihe. Allah ya karim. Oh, ternyata itulah namanya hidup. Ya. Urip ikulah sejatine. Ya ikilah yang orang umum ngarani kosong. Wong umum lho ya. Orang umum mengatakan kosong. Padahal sejatine sing kosong iki gak kosong. Kita merasa Allah itu tidak wujud karena tidak nyata. Mengapa demikian? Karena di dalam hati kita tertutup oleh wujudnya selain Allah. Ya wujud ya jeruk, ya rokok, ya tas, ya meja. Nah, inilah yang menghalangi kita. Akhirnya wujudnya Allah tidak nyata bagi kita. Sekarang saya tanya, oke, kalau kau bilang selain Allah itu wujud, siapa yang mewujudkan? Allah. Nah, ngerti tuh jawabannya. Kalau Allah itu maha wujud, mengapa Allah itu tidak nyata? Padahal sing mewujudkan itu harus lebih nyata. Wis mandek Pak akal ini. Gak nutut aku Gus. Pedot ndasku. Hati. Tafakkaru fi khalqillah. Kalau urusan dunia makhluk pikiran. Wala tafakkaru fi dzatillah. Urusan di dalam zatnya Allah jangan kok pikir, tapi lebok noning atimu yaitu iman, baru ketemu. Terus syaratnya bagaimana? Saya masuk di dalam nyatanya wujudnya Allah. Yo ilang ono keakuanmu, ilang ono keakuan makhluk dalam hal yang wujud, dalam hal yang keinginan, yang dalam hal yang melakukan, dalam hal yang bicara, dalam hal apapun hilang ono. Caranya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran. Wis akehno olehmu eling. Eling itu ya apa Pak? Ini ningati sampai ada kesadaran, ada rasa keimanan. Yang melakukan itu bukan kita. Di hati kita ada satu kesadaran yang melakukan semuanya ini hanyalah Allah. Itulah namanya eling. Itulah namanya zikir. Miturut konsepnya di hakikat. Konsepnya di thariqah, konsepnya di syariat beda Pak. Yang disebut zikir afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha diucapkan.
Makanya wujudnya dzikir jari. Konsepnya di thariqah mana? Dikatakan dzikir fil qalbi, di dalam hati. La ilaha illa huwa. Ning hati muncul membaca, berzikir Allah, Allah. Makanya ana wong tak nyekel tasbih ngeten-ngeten thariqah iku dzikir. Ning ati ngucap Allah, Allah. Iki miturut konsep thariqah. Masih mengucap nama dalam hati, disebut dzikir sir. Allah. Tapi hati sih merasa kita yang melakukan. Bapak Ibu, kalau miturut dzikir dari kacamata hakikat bukan ini. Lesan ucap apapun silahkan. Jasad ucap apapun, tindakan apapun silahkan. Yang terpenting dalam hatimu rasa itu muncul. Sadar bahwasannya segala hal apapun yang timbul dan muncul sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allahnya ada di dalam diri jenengan. Jenengan muncul karep. Hati sampai jelas tidak mengakui karep jenengan, tapi karepku Allah dalam hati ini. Tapi ojo diucap noneng lesan, ya. Ojo. Iman yang sudah benar, hakul iman dalam hati jenengan, bahwasanya semua sumbernya dari Allah, jangan diucapkan di lesan. Pesan saya, walaupun benar, ini kurang pantas. Contoh. Ibu ditakoki tonggone, B, siapa yang belanjani jenengan? Yo ayahe. Secara syariat, tapi jenengan ngomong bukan ayahe. Allah yang memberikan belanja aku. Akhirnya jenengan nangone ayahe, Allah ya duit. Nikilah yang akan menjadi runyam, gitu. Benar memang iman jenengan semua itu sumbernya dari Allah. Tapi jikalau kebenaran di dalam hati jenengan ketika jenengan keluarkan di dalam keimanan orang-orang yang tidak seiman, bagaimana? Jadi keruh toh, rusak tadi ini. Lah yang benar bagaimana? Sebetulnya saya tidak menyalahkan, Pak. Jenengan bilang seperti itu. Bapak ngomong nang ibu masakna Allah, aku Allah, masakna ya. Ya bukan berarti aku menyalahkan, enggak. Cuman apakah tidak lebih berakhlak istimaiyah kita mengatakan, oh lagi teko jero. Tapi ning ati maksudnya jeruk adalah di dalam hidup itu tadi. Paham dia maksud kula? Biar tidak terulang sejarah Syekh Siti Jenar. Lha ngaten ndak maksud kula. Makanya jenengan tak lewatno jalan wasilun ada di situ. Syariate melaku, hakikate numpai syariat, akhirnya bisa jalan. Sepeda motor syariate, thariqah jalane, hakikat tujuane dalam hati jenengan, berarti hakikat tumpaan syariat. Kemana budal ngaji? Kalau sudah sampai di majelis, berarti nyatane tujuan, nyatane hakikat disebut ma'rifat. Tujuanmu apa sholat? Nyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hanya menyembah. Sholat tujuannya apa? Menyembah nang sapa? Nang Tuhan. Sudah ketemu Tuhan? Belum. Saya ketemu sama wati wal ar. Iku ya. Berarti wa ana minal musyrikin, berarti saya masih syirik.
berarti sholatku itu bernilai di mata Allah syirik miturut kacamata aslinya. Tapi jikalau dalam hati jenengan iku menghadapnya wajia, beda. Itulah wama ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Ini mengkisahkan sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tondone anak putu Nabi Ibrahim ngeten, Pak. Siapa yang mengikuti millata Ibrahim Hanifah itu garis lurus. Jangan melihat status ya. Jangan melihat suku, jangan melihat agama, jangan. Lihatlah ruhannya. Karena sesungguhnya innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Sejatinya Allah itu tidak melihat fisik, casing, status dari apa, enggak. Wa amwalikum. Dan tidak melihat status orang kaya, orang miskin, enggak. Tapi walakinallaha yanduru fi qulubikum. Sejatine urip iku ndelok ati sampean iku bagaimana. Enggak melihat agama secara dohiriah, enggak. Tidak melihat status jenengan iku pitem maca Quran atau enggak. Pinter maca kitab apa enggak. Pinter maca kitab gondol atau kitab gondrong, enggak. Tapi Allah melihat bagaimana hati Anda. Apakah di dalam hati kita itu masih berjalan di atas jalan nafsu ataukah di jalan Allah? Mana yang disebut jalan Allah? Fa'budu hadza siratum mustaqim. Surat Maryam ayat 36. Yang dikatakan jalan cepat menuju dan bertemu Allah adalah fa'buduh. Lah fa'buduh iku madepe ati menyang urip. Ketemune ruhaniyah terhadap hidup. Itu yang disebut nafi isbat. Nafi isbat menafikan keakuan diri makhluk, akhirnya isbat menetapkan keakuan Allah. Hidup. Inilah Pak. Hada utawi jalan yang seperti ini iku siratun disebut jalan wat mustaqimun kang jejeg. Tegak lurus. Tidak toleh, tidak tengok-tengok. Lurus. Sekarang terserah jenengan, yang penting apa tindakan jasmani sampean apapun silakan. Sing penting ati sampean iku telah menghadap kepada urip sing nguasai itu. Paham nggih? Dengan cara tinggalkan semua pengakuan-pengakuan atas diri makhluk yang segala-galanya. Setelah itu akan muncul pengakuan Allah. Inilah jalan yang cepat, dekat, ketemu Allah. Nek tak simpul nopa, sholat iku toriko, jalan. Zakat ya toriko, haji ya toriko, poso ya toriko, mangan ya toriko, minum ya toriko, kerja ya toriko. Segala aktivitas apapun sebutannya itu toriko. Tinggal pertanyaannya kembali pada diri kita, kau gunakan untuk bertemu Allah apa selain Allah? Terserah. Dikatakan digunakan bertemu Allah di situ manakala hatimu telah lepas kemahlukani, berarti ditajalli. Dikatakan bertemu, kita gunakan untuk bertemu selain Allah, tandanya di dalam hati masih merasa kita yang
melakukan, atau makhluk yang melakukan, makhluk yang wujud dan lain sebagainya. Berarti kita bertemu selain Allah. Tinggal kita milih yang mana, terserah. Inilah cara jalan yang paling dekat untuk menuju dan bertemu Allah. Kata Rasul, kal barqi, seperti kilat. Kilat itu nisbat, cepat. Cepat. Mengapa cepat? Karena tahu kalau di situ ada Allah. Kita mengatakan nggak cepat karena kita tidak tahu kalau di situ ada wujudnya Allah. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depanmu itu loh ada wajah Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mumpung kita masih dikasih Allah kesempatan umur sisa kita, saran saya gunakan untuk lekas. Waktu demi waktu ini kita gunakan untuk selalu menjalin asmara dengan Allah. Sebab jenengan mungkin sudah menjalin asmara terhadap Allah, aku yakin jenengan hati akan semakin menjauh dari hubungan terhadap selain Allah. Itulah yang disebut kekasih. Ya, itu yang disebut kekasih. Kata Rasul, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kau betul-betul mengikuti ajaranku, kata Rasul, baik secara syariat, lebih-lebih secara hakikat, yuhibbukumullah, kau akan dijadikan Allah sebagai kekasih. Karena di dalam hatimu kekasih itu cuma satu, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu nama, Pak, ya. Urusan agama lain mengatakan Allah, mengatakan Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, apapun sama. Sama artinya apa? Substansinya, pelakunya, isim fa'ilnya hanyalah ahad. Yang penting agama apapun Anda, apapun silakan. Yang penting ruhaniyahmu bertemu ke ahad. Oleh sebab itu, belajarlah kau di dalam agamamu masing-masing tentang ilmu ketuhanan, ilmu yang mengajak, menyeret hatimu menuju ke esa, bukan menyeret hatimu menjadi berkasih mesra terhadap kesenangan dunia. Allah sudah katakan ad-dunya mataul ghurur. Kesenangan yang bersifatkan kehidupan dunia sebetulnya itu menipumu. Tapi kau tidak merasa tertipu. Mengapa tidak merasa tertipu? Karena kau belum kenal dan belum tahu sejatine hawa nafsu. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah, itulah apa yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, ya. Saderengipun kasabaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ku ingkang kula hormati Bapak Kiai saha sedaya ingkang donya. Bedende. Nggih. Pramila kula wantun bicara niku jane niku kula niki saderengipun crita riyin Pak nggih. Jadi sebelum kita cerita nanti tidak akan ada titik temu apa yang mau kita sampaikan kepada jenengan semua atau Pak, utamanya Pak Yai. Gitu loh. Jadi pada waktu itu mungkin kawan kita di sini juga ada yang masih seperjuangan, termasuk Mas Nur. Waktu itu Pak kita pernah kenalkan dulu Pak, nama satu hari kami dari Persen Tegal Delimo Kedung Asri. Kami beragama Hindu. Tapi waktu itu kita Buratna, kita pernah mendatangi suatu Pak Yai yang di Brasan Pak. Namanya kalau nggak keliru Pak Wakit Pak, betul Pak? Betul, nah betul. Pernah lupa ingat Pak sana Pak. Nggih, Pak Nur. Awal cerita
Jadi kita itu jadi tim Bu Ratna waktu itu, karena kita juga umat Hindu, istilahnya tadi Bapak Kiai tidak sampaikan, kita tidak mengenal baju, maka bertemulah kami dengan seorang Kiai, Pak Yai Wakil. Nah, cerita setelah itu Bu Ratna jadi, kita juga masih istilahnya tuh TK Pak, untuk Pak Yai itu baru masuk sana, masuk sini dalam rangka sekaligus istilahnya sambil kampanye gitu loh Pak waktu itu, tapi halus-halusan gitu loh Pak ceritane. Dadi ngeten kula tuh Pak Yai, akhirnya kula dadi murid sing paling nol dhewe. Bodoh kula masih TK Pak. Permasalahannya Pak, setelah Bu Ratna jadi, kita dipilih kerjaan Pak. Ini kita hutang budi sama Pak Tohari. Pak Tohari mengawasi apa itu Pak? ADD atau Pak Tohari ngirim tenaga ke Maluku. Kita tadi sampai Pak belum sempat masuk tapi udah kenal kayak gini. Masih nol Pak, belum ngerti apa-apa Pak. Akhirnya gini aja Bu, kalau kita hanya mulai 2 desa, ini kita ke Maluku saja. Nanti kita bawa, kalau ke Maluku bebannya orang 300. Siap sana, siap saya bilang gitu. Oke, pun niku buat nanti jerut ya intinya begitu Pak nggih. Nah, saat ini pertanyaan saya. Tadi Pak Yai nyampaikan bahwa Tuhan itu satu saja, yang mana ada Allah, ada Sang Hyang Widi, ada Allah Bapa, mungkin di Jepang ada Mon. Nah, itu nama-nama Yai. Ibaratnya satu air aqua. Gitu, saya contoh, itu kan air di dalam yang sudah dikemas, namanya baru air aqua. Tapi sebelum dikemas, kalau kita mungkin ke Bali Pak, di sana itu disebut betul Pak. Nah, kalau kita ke Jawa Barat, di sana ketemukan sudah disebut cai. Cai betul Pak ya? Ya betul. Kalau kita dari ke Sumenep, mungkin ketemu Bapak aeng, ya, Cak Nare Madura aeng, kan gitu Pak G. Jadi hal itu semua itu banyak nama Pak, istilahnya satu nama, banyak nama. Tapi setelah kita sokehkan kepada Pak Yai yang lebih tahu daripada kita, sekarang kita masih nol Pak. Di situ sebenarnya paling tahu adalah air. Kalau air Bapak tahu, Ibu ngerti. Nah, Mas Niko ngertos, nek niku air itu ya banyu. Banyu ki nek wong Jawa, lah tapi nek wong Bali nek wong Madura nah niku mboten perlu dimasalahkan Pak. Setelah kita pelajari inti apa yang dimaksud Pak Yai tadi, sumbernya hanya satu. Pertanyaannya saya, loh, tadi Pak Yai sebut Sang Hyang Widi, terus tujuannya ke sana. Oh, kalau nanti Allah Bapa kepada Yesus Kristus Allahnya ke sana, Pak. Tadi tujuannya hanya kebaikan ketuhanan, Pak. Hanya satu ketuhanan saja, bukan kita wong Hindu kula ning ngene sok neraka wong iki. Ini di sini tidak ngomongkan Hindu Muslim. Tadi datang ke sana saya ingin menjawab kepada Pak Kiai kita yang pernah kita masuki dulu, Pak. Lah, awal cerita saudara Nur kita yang saudara itu kemarin siang jam 10 baru datang. Loh Pak Tuari kapan datang kita gini. Pak bisa ada pengajian itu. Loh Kiai mana? Dari Mojokerto. Betul Pak? Nah, dari Mojokerto. Oh ini lanjutan daripada Pak Wahid. Woi Pak lebih gini. Itu ceritanya si Nur. Tapi kan saya juga ingin tahu Pak bagaimana ceritanya si Nur tadi betul. Ternyata saya datang ke sini tadi mulai jam 5 Pak. Pak Nur jadi jam berapa? Jam 2 udah ke sini nyampaikan. Bahkan kawan kita sekarang mungkin sebawa liting sebawa kita, mungkin ada tadi yang usulan yang pertama mungkin saudara Pandung, ininya bahasa itu dan lagi itu tidak perlu kita lanjutkan. Yang jelas intinya tadi Pak, setelah kita pelajari tadi judulnya tadi kan air aqua. Tadi kita sebut Sang Hyang Widi, kita sebut Allah Bapa, kita sebut Allah, kita sebut Mon di Jepang, mungkin seperti bahasa tadi. Pertanyaan Pak sekarang, atau kalau kita nanti menunjuk arah kebaikan untuk kepentingan akhirat, otomatis kan kita harus berpihak bagus. Kalau kita harus menjalankan suatu karma yang baik. Hukum karma itu imbal balik Pak. Sopo nandur bakal munduh, wong temen tinemu, sopo growah bakal
Sorry Pak, wong goroh bakal gerwah. Ngapunten nggih Pak, ngomongin niku wis gatul-gatul untuk tuwa dasare wis gak ono, bengoke sik rasa, mame sik rasa, ning ngadege wis ora pitaya. Nggih Pak nggih, ngapunten lho Pak ya. Jadi nek ono susu-susu ngomong, wis maklum lah, aku nang tuan Pak Yai. Ngadepi wong akeh entah kok pun dredeg liwat jane. Tenan Pak deg-degan lho Pak. Mangane ngomong getol dasare aku wis tuwa. Pak nggih, dadi ngapunten munggo nek sadurunge enten kalpatan saderenge ojo sampe kita ala wong goblok kaya ngono ngadeg cerita ora teteh ya niku ngapunten Pak. Terus kawontenan umur. Nah, niki cerita, iki sik cerita lho Pak. Jadi tutulin niku wau lah kula sak bibare ninggalken Pak Wahid kula ditugaken teng Maluku selama 15 tahun Pak. Dan niku kula nggawa wong 300. Akhirnya kula niki wangsul dalam rangka moro tuwa wingi sakit. Idul Fitri kemarin saya datang kemari untuk dalam rangka moro tuwa. Tapi 1 tahun yang lalu kita datang ke Bali dalam rangka berobat Pak. Dikirim dari Maluku untuk menyatakan obat. Kita kena gula darah, kolesterol, asam urat, mata, pokoknya komplikasi Pak. Hingga saat ini awal kita waktu nek cara wong hidup insyaallah kula saged tembuh barokah saged temu Romo Yai. Jadi sangat matur nuwun. Dadi kula niki niku pertanyaan niku Pak, kula namung isone cerita, dadi masalahnya enten sira ngeten Pak. Nek gak kenal gak saya, nek gak cerita gak ngerti lho piye apa ngadeg apa perlune. Nah niki Pak. Nggih mboten. Jadi pertama soal cerita niki. Nah, soal kelanjutannya nanti kita berkembang merapat sama Bapak lebih bagus kita tunjuk. Kita sangat mendukung. Bahkan kami adalah sekarang ini kita mboten pamer lho Pak. Mboten pamer Pak ya. Di Gumuk Gadung di Puro Gumuk Gadung Pak itu bukan lurus pun candi Gumuk Gadung itu kami adalah orang yang pembangunan kami Pak. Kami bergabung sama Pak Wan Suto, belinya sekarang ada di Jepang, bahkan sekarang kita ngumpul untuk bangun 10 tahun, kalau itu sebelum 20. Gitu Pak. Jadi mungkin Bapak berkenan kalau ingin di Alas Purwo, kita juga begitu Pak, di sana saat ini maupun nama itu di Alas Purwo, kami juga panitianya waktu itu. Tidak lagi ke Gumuk Gadung, terus kita pindah ke Maluku. Dan maka bawa orang Tran, sekaligus orang Hindu hanya 2. Tapi kita harus menaklukkan orang gunung di sana, orang 65 kakak. Niku ceritanya. Jadi mungkin nek jenengan buat itu bosan tak ceritanya, udah cerita tok wis. Apa perlune boten perlu. Soalnya masalah niki wau, amalan sing kula sampai akan dateng Pak Wahid kula niku jeneng nyantos sik 0 kutul Pak TK. Ngerteni gur bismillah terus assalamualaikum niku wau Pak. Jadi nek tapi jangan Pak Yai sing kula dengeraken niku persis dalam ajaran ingkang kula rasuk. Sapa nandur ngunduh nek ten kula ten hukum karma. Sapa ten temen bakal nemu. Sapa goroh mangkane sakniki awake dhewe wong Jawa lek goroh ya gowah niku ngapuri niku mboten apik. Nah, makanya tujuannya hanya ketuhanan. Nah, niku Pak. Jadi mungkin untuk kedepannya juga nanti kita mau secara pribadi ketahui Pak Kiai ngomong-ngomong masalah hanya 4 mata bahkan orang pandai ini mungkin kan sementara cerita ini dulu kita sampaikan kepada jenengan pun nanti mungkin hal-hal ingkang mboten kula sengaja utawi kalpat kula Pak Yai nggih. Dadi kanthi renan penggal lho Pak. Dadi iki rene gur gedabul ngomong tok. Wis tak aku wah lan iki ampun ngantos mangke ten hal-hal ingkang kados kula inginaken Pak nggih dawuh mawon ngapunten ngangkata. Jadi mangke masalah ini mangke kula dateng Pak Yai langsung kaitane kali peningkatan agama bahkan yang ada FKUB kerukunan antar umat di agama yang ada di Banyuwangi saya sempakat mendukung. Betul Pak, kita yakin berjuang untuk itu nanti. Dengan kita modal, mungkin orang Jawa lebih ada candi atau kawruh Jawa yang ada tempatnya Pak. Kalau toh Bapak mau, tapi kan tadi sampaikan kita melepaskan baju. Jadi orang nek batas sih oh iki nggih pura iki nggih musura, kula bebas netral. Anggap saja kita tuh ya pal-palan baju.
Jadi mungkin kasih kita ingkang kata Pak Yai mungkin yang wencing mangke saking kula tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dulu Om Swastiastu. Matur nuwun Pak Yai Sodaleh. Terima kasih. Untuk menjadikan ruhaniyah berbudi luhur, belajarlah ilmu sejati atau sejatinya ilmu. Dulu sekitar tahun 74 kami sudah dididik oleh orang tua tentang ilmu sejati, Pak. Mohon maaf. Dan ilmu itu tidak kontroversi dengan dinut tauhid, cuman bahasanya bahasa Jawa. Menurut kami tidak ada kontradiksi. Betul, menurut kami. Karena semua inti pengajarannya adalah untuk mengesahkan pada Allah. Makanya wong Jawa biyen nek nyebut Gusti Allah. Ngomong Gusti Allah itu angel. Gusti Allah maksudnya adalah masuk pada Ahad, Sang Yang Tunggal. Otomatis terlepas pengajaran ini dengan ilmu syariah. Artinya tidak mengajarkan tentang ilmu syariah dulu, Pak. Bapak Ibu, itu pendidikan rohaninya memangnya. Ketika kita masuk ke ranah kitab suci umat Islam Al-Quran, maka di situ ada firman Allah yang tercipta, ayat Allah yang tersirat dan yang tertulis. Antara yang tercipta dan tertulis itu ada tersirat. Dulu Pak, mungkin jenengan sing sepuh-sepuh pernah ngalamin, saking orang tuanya sendiri-sendiri diajarkan belajar ilmu tentang alam, tafakur tentang alam, sebetulnya menuju ke akad. Tapi berhubung pengajarannya ilmu terbatas, ya, selalu memakai bahasa isyarat, sanepan, ya ora mudeng-mudeng. Contoh air tadi, ini alam, air ini alam. Tapi di sini ada pendidikan, ada pendidikan. Kalau di mohon maaf kalau kita bahasa di sini menyebutnya air Indonesia. Kalau Arab maun, air. Mungkin di Indonesia sendiri, di Jawa banyu. Di Bali tadi apa? Namanya beda-beda, enggak masalah. Sing penting ketunggal. Substansi dan makhul syahidnya adalah ini. Urusan nyebutnya apa, monggo kerso sah-sah saja miturut syariat dewe sendiri-sendiri, enggak masalah. Rasul mulai zaman sinten Nabi Adam versi Islam sampai Muhammad syariatnya beda-beda, Pak. Dulu Nabi Adam syariatnya nikah itu tidak boleh sekandung, selahiran nggak boleh, harus beda lahiran. Contohnya Qabil dengan Habil, itu memang sekandung tapi beda lahiran. Ijol-ijolan. Sekembarane Habil iku dinikah ambek Qabil.
sekembarane Qabil dinikah ambek Habil, enggak boleh. Sak kandung terus sak kelahiran enggak boleh. Nek syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad beda toh? Beda. Cara sholatnya juga syariatnya beda-beda. Enggak usah gegeran karena situk nang masjid, situk nang purel, situk nang kok pura. Mohon maaf. Pura. Ya. Nggih, leres nggih pura nggih. Mohon maaf. Karena saya dulu iku soboin ning purel, Pak kula. Nggih. Jadi apalagi dari kepala desa ngeten iki, dijaki kanca-kanca. Gus, ana mening ngoten. Budal. Apa? Dituhankan. Ngoten lho. Beda dituhankan. Yang nang gereja silakan nang gereja. Yang terpenting saudara-saudara saya ke masjid, yang nang pura, nang ke gereja, semuanya hatinya bertuhan. Enggak ada masalah. Semua rasul dan nabi itu, sampean buka kalau di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Loh, yang terakhir loh. Muhammad dalam Gusti, aku ini ora tahu, tidak pernah mengutus utusan sebelummu itu kecuali semuanya harus mengemban, mengajarkan tentang keesaan. Ana, anta sudah, huwa sudah, Allah sudah. Artinya sudah tidak fanatik dengan Allah. Boleh dengan sebutan apapun. Seperti air tadi lho Pak nggih. Huwa anta. Satulah ke ana. Ana itu ahad. Ya sudah, air tok. Hanya air. Nah itu. Bapak Ibu, berarti setiap rasulnya siapapun membawa ketuhanan, ajaran yang mendidik untuk mengesahkan Tuhan. Kalau sudah ke ahad, ke esa, maka tidak fanatik dengan nama. Jadi gak menyalahkan yang mengatakan Sang Yang Widi, enggak. Sang Yang Sekerta juga tidak. Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Allah, enggak. Yang Allah, enggak. Kalau sudah di ahad. Kalau belum Pak, mohon maaf. Kalau rukuni. Sehingga mengapa Indonesia negara satu tapi bangsa-bangsanya banyak sampai detik ini masih kokoh? Karena ketuhanan yang maha estua. Lihat di Timur Tengah sampai sekarang. Bangsanya satu, negaranya banyak, mureh. Gelut. Jangan lihat. Perang antara saudara, perang antara bendera. Podo Islami, Syiah, Sunni. Melihat sampai tumpah darah. Kami lihat zaman Irak-Iran tahun 80, tahun 90. Sampai masih menangis. Ya tak? Sama-sama Islam padahal. Bangsanya satu Arab, Timur Tengah, negaranya banyak. Makanya orang sana itu melihat orang Indonesia itu heran. Negara ini siji, bangsanya wakil. Kok rukun? Kembali kepada imam-imam kita karena mengajarkan ilmu ketuhanan. Kalau sudah masuk ke ranah ketuhanan, gak ada gelupan, gak ada khilaf, gak ada perselisihan. Ini kalau mau. Terus pertanyaannya, apakah Indonesia nanti bisa berlaku
seperti Timur Tengah, ya bisa jadi. Tinggal pertanyaannya, ilmu ketuhanannya dihabiskan apa enggak. Mohon maaf, ada gerakan-gerakan radikal, gerakan-gerakan yang mengubah asas Pancasila dengan bahasa khilafah. Mohon maaf loh ya, itu mohon maaf kemarin itu. Nggih. Sebetulnya kami tidak arahnya ke situ, Pak. Itu bukan kapasitas saya. Cuman oleh karena ini menyangkut masalah kerukunan, menyangkut masalah persatuan umat seluruh Indonesia, baik umat Islam, Nasrani, Hindu, Buddha. Oleh sebab itu jangan kau lupakan ajaran ketuhanan di dalam agama Anda masing-masing. Karena kalau itu kau sampingkan, mohon maaf, saya tidak ndalui kerso. Saya tidak mengatakan apa disi kerso, apa disi kerso Pak. Mendahului kehendak Allah. Aku yakin tinggal tunggu Indonesia akan hilang. Perang terjadi, perang palegrek antara agama bisa, antara suku bisa. Dan semua itu disebabkan karena kesalahan kita. Karena kita tidak masuk ke ranah pengajaran ketuhanan. Karena kita tidak mau masuk di dalam ilmu sejati untuk menciptakan budi luhur dalam hati kita. Sebab hati seseorang kalau sudah muncul budi luhur, mohon maaf, yang ada adalah andap asor, qanaah. Artinya apa? Sendikoda dawuh nrimo ing pandu. Nggih, matur suwun saudara saya yang dari Hindu, Pak nggih. Dari Hindu sudah meluangkan waktunya untuk saling berkomunikasi dan tukar pengalaman tentang ilmu ketuhanan. Ternyata kalau kita sudah ranahnya di dalam ketuhanan, apapun agama Anda, aku yakin substansinya adalah esa. Maka oleh sebab itu bagi yang lain boleh lintas agama masuk di dalam forum pengajian kami, yang kami sudah tidak hanya di Jawa, juga di luar Jawa. Bahkan ini kita sudah ada rencana ke luar negeri, Pak, Australia sama ke Malaysia. Entah nanti bagaimana perkembangannya nanti di sana. Saya sendiri hanya perintah Allah aja. Saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya mengikuti apa yang Maha bisa. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Nggih, matur suwun atas rawuhipun yang jelas. Ini adalah ayat yang tercipta, yang mengandung ayat yang tersirat. Mana tersiratnya? Maksudnya berarti kalau kita bahasa Al-Quran, itulah Al-Quranul Qadimnya, di mana itu diturunkan sebelum diterjadikan dunia dan seisinya. Makanya di dalam sejarah Islam, mengapa harus ada Taurat, Zabur, Taurat, Injil, terus Al-Quran? Mengapa tidak satu aja? Aslinya sumbernya dari Al-Quranul Qadim. Oleh karena Taurat dicidrai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengalihkan fungsi maksud firman-firman Tuhan, dialihkan kepada dunia, maka diganti, disempurnakan, munculnya Taurat. Zabur diganti Taurat, Taurat diganti Injil, Injil akhirnya diganti. Cuman substansinya semuanya itu menuju ke akad. Kita beda, sama. Walaupun tidak tertera di dalam Al-Quran, tapi di dalam saudara saya, di dalam Hindu, dalam Buddha, lihat, mengajarkan tentang ketuhan. Udah, yang penting kita sama
sama dalam pengertian ke Ahad, urusan baju beda-beda nggak ada masalah. Yang terpenting silakan berbeda bendera, tapi maksud dan tujuan adalah satu. Oke, Bapak Ibu sedaya mawon semua aja yang sudah masuk dalam atensi ini, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, dan segala apa yang telah Allah berikan pada malam hari ini tentang teori ilmu di dalam ilmu ketuhanan estu menjadi satu ilmu yang bermanfaat dan barokah terhadap kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.